Yo, what's good? Balik lagi bareng saya Christopher di channel Kalsa Gadget. Dan hari ini seperti biasanya kita akan mereview sebuah laptop dengan sejujur-jujurnya tanpa di-endorse oleh brand manapun. Generasi ke-12 ini sebenarnya udah mulai meluncur, cuma kita belum kebagian barangnya, dan karena bingung mau nyari laptop apa, akhirnya kita milih laptop ini, yaitu Dell Vostro, untuk kita review hari ini. Dan sekaligus ini jadi salah satu, bisa dibilang throwback juga ya, karena Kalsa dulunya yang tahu itu sebagai official store-nya dari Dell. Dan seperti apa laptopnya, buat kalian udah penasaran, kita nonton videonya sambil ngopi dulu. Ini adalah Dell Vostro V3510, yaitu laptop bisnis murah yang diproyeksikan Dell untuk menyasar pasar entry level. Menggunakan prosesor Intel Core i3 1115G4 dan dibekali dengan operating system Windows 10. Dan laptop ini dibanderol mulai harga Rp7.099.000 sampai Rp7.499.000 di marketplace, dan dibekali juga dengan garansi selama 1 tahun. Pertama-tama kita ngomongin desainnya dulu. Ini kelihatan simpel aja, khas laptop entry level dengan bahan bodi keseluruhan menggunakan plastik polikarbonat yang bertekstur grid kotak-kotak kecil yang bisa membantu juga waktu bawa-bawa menggunakan tangan, jadi nggak gampang tergelincir. Bagian tengah punggung layar, dan untuk engsel menggunakan model 2 buah engsel di bagian kiri dan kanan yang kelihatan kalau kita menghadap layar laptop, dan di sebelah engsel kanan terdapat juga lubang untuk engselnya. Sementara untuk dimensi sendiri dia ada di 35,8 cm x 23,6 cm dengan ketebalan di sisi paling tebalnya 1,9 cm serta bobotnya cukup ringan, ada di 1,69 kg aja. Untuk layarnya, dia sudah menggunakan bezel yang tipis di bagian kiri kanannya, jadi ini nice banget. Di bagian atas terdapat modul webcam dengan 1 buah mikrofon, sayang sekali. Untuk layarnya, dia berukuran 15,6 inch dengan resolusi HD, ya bukan HD yang 1280x720, tapi di 1366x768 pixel. Panelnya menggunakan Twisted Pneumatic ataupun TN dengan color gabutnya di 45% NTSC, serta tingkat kesaran layar ada. Untuk refresh rate sendiri ada di 60 Hz, jadi ini cukup nyaman dan dibekali juga dengan teknologi anti glare. Jadi kalau misalnya ada lampu di belakang kalian, itu nggak mantul kemana-mana di layar dan bikin pandangan kalian tuh jadi nggak jelas. Kita lanjut ke area keyboard dan palm rest-nya. Untuk tombol power, dia disediakan di pojok kanan atas daripada keyboard ini dan menggunakan tombol yang keras, dibedain sama tombol keyboard lainnya. Jadi waktu direkan bakal kerasa banget dan bisa menghindari salah pencet waktu kita sering pakai area sebelah kanan keyboard ini. Karena di keyboard ini juga dibekali dengan numpad yang tentunya, karena ini laptop bisnis ya, tentunya ini kepake banget untuk kalian nginput data-data berupa angka. Untuk feel mengetik di keyboardnya sih buat saya biasa aja, tapi ini udah bisa dibilang untuk entry level cukup baik. Tombolnya nggak keras, travel distance-nya juga nggak kependekan, jadi mengetik di satu ini masih bisa dikatakan cukup nyaman. Ditambah area palm rest yang lega banget, karena sekali lagi ini laptop ukuran 15 inch dan ada teksturnya juga yang bisa membantu supaya kerasa lebih keset di telapak tangan. Jadi kalau kalian keringetan tuh telapak tangan kalian nggak meluncur ke sana kemari kayak lagi main ice skating gitu ya. Untuk touchpadnya sendiri dia lebih lebar daripada spasi dan sebenarnya udah cukup besar untuk bisa bernavigasi di layar 15,6 inch ini dengan leluasa banget, dan udah dibekali juga dengan Windows Precision Driver untuk multi gesture-nya. Jadi untuk skor desain keseluruhan ini, mulai dari bagian bodi, kita berikan skor 7,5. Kita lanjut ngomongin soal portnya. Di sebelah kanan terdapat Kensington Lock, lalu ada audio combo jack 3,5 mili, ada RJ45 Ethernet, USB 2.0, dan juga card reader yang full size. Sedangkan di bagian kiri terdapat 1 buah DC-in untuk power input, lalu HDMI 1.4, dan 2 buah USB Type-A 3.2 Gen 1. Ya, ini bisa dibilang cukup lengkap portnya, cuma satu yang kurang yaitu Type-C, dimana sekarang udah banyak device yang pakai Type-C, jadi sedikit aja kurang. Selanjutnya untuk fitur, kita berbicara dulu soal konektivitas. Dia sudah menggunakan modul Wi-Fi 5 atau AC dan juga Bluetooth 5.0. Ya, bukan yang paling baru karena udah ada Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth sampai 5.2 sekarang. Dan terdapat juga software My Dell untuk kalian bisa register dan cek terkait warranty dari laptop ini. Juga ada sistem details dan kalian bisa customize audio setting juga. Jadi untuk skor fitur keseluruhan termasuk dari portnya kita berikan skor 7,5. Dan kayak gini tampilan dari webcamnya Dell Vostro ini, seperti biasa 720 pixel dengan 30 fps. Dan bisa kalian lihat sendiri kualitasnya ya nggak bagus-bagus banget juga. Cuman untuk gambar sih masih cukup clear lah ya, cuman memang noise-nya banyak banget. Dan sayang sekali di laptop ini nggak dibekali dengan fitur keamanan tambahan seperti shutter webcam manual maupun yang elektronik.
Jadi buat kalian yang ingin menambah keamanan, jadi bisa nutupin webcamnya secara manual dengan menggunakan stiker atau kalian tempelin kertas dan sebagainya macamnya. Sekarang kita bahas lebih detail soal jeroannya. Yang pertama-tama dari prosesor terlebih dahulu, dia menggunakan Intel Core i3 1115G4 dengan 2 core 4 thread dan base clock speed yang cukup tinggi, ada di 3 GHz dan boostnya mencapai 4,1 GHz. Untuk fabrikasi dia sudah menggunakan 10 nanometer Intel Superfin, berbeda dari generasi sebelumnya di mana dia masih menggunakan fabrikasi 14 nanometer. Untuk electric case-nya ada di 6 MB dan untuk TDP prosesor ini dari Dell sendiri dia melimit di 15 watt, tapi sebenarnya untuk i3 1115G4 maksimum TDP-nya bisa mencapai 28 watt. Lalu kita lakukan pengujian untuk performance dari CPU ini, dan sebagai catatan semua pengujian ini kita lakukan dengan menambah RAM-nya. Jadi awalnya tuh 4 GB kita tambah jadi dual channel 12 GB supaya mendapat hasil yang jauh lebih baik. Untuk R15 kita dapatkan skor di 424 CB, untuk R20 single core-nya di 491 poin, sedangkan multicore-nya di 1060 poin. Kalau kita melihat performa single core-nya ini cukup tinggi untuk kelasnya, ya sekali lagi karena clock speed-nya ini yang cukup besar, ada di 3 GHz. Lalu kita sebanyak 10 kali untuk menguji konsistensi performa multicore-nya dan kita dapatkan average-nya ada di 1013 poin. Walaupun ada drop sekitar 100 poin dari run pertama ke run keempat, tapi overall kestabilan performanya ini oke banget seperti bisa dilihat di grafik satu ini. Dan temperatur rata-ratanya ada di 65 derajat, yang berarti itu adem. Tapi suhu maksimumnya tinggi banget, ada di 97 derajat Celcius. Untuk RAM sendiri kita udah sebutin tadi dia menggunakan 4 GB DDR4 dengan speednya di 2667 MHz, tapi masih terdapat slot SODIMM lagi buat kalian bisa upgrade. Nanti kita akan tunjukin waktu kita bongkar laptopnya. Ya sebenarnya cukup disayangkan dia pakai speed RAM yang segitu, karena harusnya untuk seri prosesor Tiger Lake ini udah bisa support untuk speed RAM di 3200 MHz. Ini sih kayaknya limit dari board yang dipakai, cuman bisa support di 2667 MHz saja. Untuk storage sendiri dia menggunakan SSD NVMe PCIe dengan kapasitasnya di 256 GB. Lalu kita menguji kecepatan SSD-nya menggunakan Crystal Disk Mark dan kita dapatkan speed rate-nya di 1720 MB per second, sedangkan rate-nya di 179 MB per second. Saran kita sih mending ganti SSD bawaannya dengan speed yang lebih kencang, karena waktu proses kita nge-review juga ini lumayan berasa sih untuk nge-load sebuah aplikasi, kadang-kadang agak lemot. Untuk urusan graphic card-nya dia hanya menggunakan integrated graphics, yaitu Intel UHD Graphics. Lalu kita akan uji kombinasi performa dari CPU dan GPU-nya menggunakan Adobe Premiere untuk merender video berdurasi 1 menit, resolusi 4K, cut-to-cut tanpa efek dan hanya single layer. Dan kita dapatkan waktu rendering di 2 menit 52 detik. Bayangin, Intel Core i3 generasi 11 ditambah Intel UHD aja udah bisa dapat waktu rendering segini. Jadi beneran nggak sabar nih kita nungguin performance dari entry level CPU-nya Intel generasi ke-12 yang bakal meluncur nantinya. Yang jelas di laptop ini kalau misalnya kalian pakai untuk sekolah atau kuliah terus tiba-tiba ada tugas untuk bikin video gitu ya. Selama videonya tuh durasinya singkat, terus hanya editingnya tuh cut-to-cut aja, laptop ini masih sanggup banget diandalkan untuk editing dan rendering video. Selanjutnya untuk pengujian simulasi gamingnya menggunakan 3D Mark. Untuk modul test time spy kita dapatkan skor di 818 poin, sedangkan untuk Firestrike di 1865 poin. Kalau dilihat nih memang bukan skor yang impresif, tapi sekali lagi dia hanya menggunakan prosesor dengan 2 core dan 4 thread dan nggak dibekali dengan dedicated graphics, jadi ini masih bisa kita tolerir banget. Untuk stress test sendiri, dia udah lolos di 97,9%, jadi ini cakep banget. Dengan suhu CPU dan GPU rata-rata di kisaran 48 sampai 52 derajat. Tapi pada paruh kedua pengujian, ada beberapa kali lonjakan suhu GPU yang bisa tembus ke 62 sampai 63 derajat. Tapi overall nih suhunya masih aman banget dan pengaturan suhu dari Dell ini mantep banget. Jadi untuk skor total dari performance-nya kita berikan skor 8 poin. Dan berikut adalah grafik perbandingan 3D Mark Firestrike laptop ini dibandingkan dengan beberapa laptop yang udah pernah kita uji sebelumnya. Dan karena ini laptop entry level yang tentunya murah, pastinya bakal banyak dipakai oleh pelajar dan juga mahasiswa yang kemungkinan butuh waktu untuk main game juga. Jadi kita udah tes untuk beberapa gaming yang ringan-ringan aja dan kira-kira kayak gini hasilnya. Untuk game pertama Dota 2 dengan setting resolusi di HD mengikuti native resolution dari displaynya ini sendiri. Sedangkan untuk grafiknya kita buat semuanya di rata kiri kecuali kita nyalain animate portrait dan juga kita bikin full render di 100% dan kita dapatkan ini di kisaran 70 sampai 80 fps. Masih cukup oke untuk main game ini dengan dia bisa dibilang cukup lancar lah ya. Gak ada kendala sih selama kita mainin sejauh ini.
Untuk CSGO kita buat resolusinya di SD 1280x720, sedangkan grafiknya kita buat semuanya di low. Dan kali ini kita baru bisa main enak, dimana kita bisa dapat di atas 40 fps lah. Untuk suhu CPU sendiri dia ada di kisaran 60-an derajat, dan loadnya kepakai di sekitar 60-80%. Begitupun untuk GPU-nya loadnya di kisaran 80%-an. Selanjutnya di Valorant kita tetap dengan setting resolusinya SD, sedangkan grafiknya kita buat di low semua. Untuk phishingnya juga kita matikan, limit FPS juga kita matikan, dan kita bisa dapatkan ini ada di kisaran 70-an FPS ke atas. Kalau kelihatan ini agak patah-patah, ini karena average ping dan koneksi internet kita lagi nggak stabil ya. Jadi untuk gamenya sendiri sebenarnya nggak ada masalah. Mungkin satu yang kurang sekali lagi karena dia masih menggunakan layar 60 Hz. Jadi mungkin nggak akan begitu smooth. Tapi kalau untuk gameplay sendiri sih semuanya lancar, oke, dan bisa dinikmati lah. Terakhir kita nyobain di PES 2021 dengan setting resolusinya di HD 1280x720 dengan resolusinya di medium. Dan kita bisa dapatkan game ini berjalan dengan lancar di kisaran 30 sampai hampir 40 fps. Dan ini tuh masih tergolong lancar untuk main sama teman kalian, masih sangat oke lah. Berikut ini adalah bagian dalam dari Dell Vostro ketika dibongkar. Untuk cooling systemnya terdapat satu buah fan dengan satu buah heat pipe untuk mendinginkan CPU dan integrated GPU-nya. Untuk RAM sendiri kita udah bilang dia menggunakan dua slot SODIMM, di mana satunya udah terpasang 4 GB, jadi kalian bisa upgrade lagi hingga dual channel 16 GB. Dan untuk storage sendiri terdapat satu buah SSD NVMe PCIe untuk M.2 yang udah terpasang kapasitas 256 GB, jadi kalian bisa tukar dengan kapasitas yang lebih tinggi dan speed yang lebih tinggi juga. Dan terdapat juga satu slot untuk SATA 2,5 inci. Kalian bisa isi dengan hard disk ataupun SSD SATA yang memungkinkan kalian untuk punya storage lebih besar lagi. Untuk baterainya sendiri dia berkapasitas 3467 mAh dengan 41 Wh. Untuk pengujian baterai kita menggunakan PC Mark 10 Modern Office untuk mensimulasikan pekerjaan kantor sehari-hari. Cocok banget sama laptop ini yang ditujukan sebagai laptop bisnis memang. Untuk pengujiannya kita matikan WiFi, lalu tingkat kecilan layar kita turunkan 50%, serta mode baterai kita buat di Better Battery Life, dan kita dapatkan waktu di 8 jam 22 menit. Waktu yang udah sesuai sama standar laptop bisnis yang bakal dipakai kerja seharian. Jadi untuk skor daya tahan baterainya sendiri kita berikan 8 karena ini sangat cocok banget dengan segmen dari laptop ini. Untuk laptop bisnis di kelas entry level udah jelas ini laptop yang bisa diandalkan banget. Kestabilan performanya secara keseluruhan itu top, ditambah dengan daya tahan baterainya yang oke juga. Segi kekurangannya mungkin dari segi storage-nya yang kecil, yang 256 GB itu pasti bakal cepat banget habis kalau dipakai untuk kerja macam-macam. Juga speed SSD yang bisa dibilang kurang memuaskan, tapi laptop ini masih menyediakan opsi untuk upgrade storage, jadi kalian bisa pasang SSD yang speednya lebih kencang sebagai tempat dari sistem kalian atau bisa dibilang folder C. Jadi bukan masalah yang nggak ada jalan keluarnya juga. Kesimpulannya ini laptop yang cukup baik dengan skor totalnya kalau kita tambah dan bagi 4 ada di 7,75 poin. Sekian video review kali ini, terima kasih buat kalian semua yang udah menonton sampai habis. Jangan lupa kalau kalian suka sama video ini silahkan like dan juga subscribe ke channel Kalusa Gadget untuk membantu kami lebih berkembang lagi. Kalau kalian punya pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut silahkan juga tinggalkan komentar di kolom komen. Dan semua link sosial media kita terdapat di kolom deskripsi, silahkan kalian cek karena di sana bakal ada info menarik yang akan diupdate setiap harinya. Sekian, saya Christopher, see you on the next video.